Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Diansyah, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada program Pelita Bagi Kakiku. Oleh karena itu, mari kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ya Bapa Surgawi, saat ini di dalam berkat yang baru, di pagi yang baru ini, kami rindu untuk boleh menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan kesegaran di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah di kehidupan kami ini. Kami sungguh merindukan firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, berbicaralah, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kamis 10 September 2020, secara leksionaris bacaan dan renungan kita dibacakan dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberikan judul Kasih Terhadap Saudara sebagai Tanda Hidup Baru. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia menyimpan firman Allah ini di dalam hati kita serta melaksanakannya dalam hidup sehari lepas sehari dengan penuh sukacita. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki natur, manusia memiliki jati diri, manusia memiliki kebiasaan membalas apa yang ia terima. Kalau ia menerima suatu kebaikan, ia merasa perlu untuk membalas si pemberi kebaikan itu dengan memberi kebaikan. Dan itu seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, bukan? Kalau ibu bapak saudara mendapatkan kiriman opor ayam, mendapatkan kiriman bebek goreng, mendapatkan kiriman gudeg atau makanan apapun juga di dalam sebuah rantang, susunan rantang yang ya kita katakan sebagai berkat. Nah, ketika kita mengembalikan rantang tersebut, wadah makanan tersebut, kita berpikir, waduh kok kosongan ya, wah tak iseni opo ya, saya isi apa ya, supaya bisa membalas kebaikan, kemurahan hati orang yang memberi kepada kita. Nah, masalahnya adalah ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita difitnah, kita dijahati, kita dikatakan melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Kita dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Bahkan kita dituduh melakukan ini itu yang sebenarnya tidak kita lakukan, atau bahkan ya mungkin kita menjadi korban suatu tindak kriminalitas, mungkin kita menjadi korban pencurian, kita menjadi korban penipuan dan lain sebagainya. Jengkel, iya saya paham, kita jengkel, saya pun jengkel jikalau kita mendapatkan perlakuan sebagai korban kriminalitas atau korban ketidakadilan. Marah, ya betul, kita marah, kita tidak merasa tenang sebab kita menjadi korban dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, rupa-rupanya penulis surat 1 Yohanes mengingatkan jemaat mula-mula bagaimanakah cara mereka untuk menerima segala perlakuan yang tidak adil, menerima segala perlakuan yang tidak benar, menerima segala fitnah yang mereka terima. Ya, jemaat mula-mula mengalami itu semua. Ada satu masa sekitar tahun 64 Masehi, kota Roma itu terbakar sedemikian rupa, begitu hebat. Desas-desus mengatakan bahwa Kaisar Nero sebagai pemimpin Kekaisaran Romawi pada waktu itu dengan sengaja membakar kota Roma untuk membuat suatu bangunan lain yang lebih baik, lebih indah, lebih megah,
mengenang keberadaan dirinya. Tetapi tentu saja ada orang-orang, pihak-pihak, pribadi-pribadi yang tidak terima bangunan yang mereka miliki dibakar atau terbakar. Dan oleh karena itu Kaisar Nero berkata, ini ulah orang Kristen. Ini perbuatan dari orang-orang Kristen. Oleh karena itu mari kita balas, kita hukum orang-orang Kristen ini. Mulai saat itulah tekanan-tekanan yang begitu berat dialami oleh para pengikut Kristus yang difitnah sebagai pembakar kota Roma yang merugikan kehidupan begitu banyak orang. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, isi suratnya mengatakan, hendaklah kamu jangan membalas kejahatan dan kebencian yang sedemikian rupa itu dengan sikap yang sama, dengan kemarahan, dengan kejahatan, dengan kebencian. Jangan. Bukankah sejak semula sudah dikatakan hendaklah engkau saling mengasihi. Hiduplah di dalam pola hidup saling mengasihi, saling mencintai kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang menganiaya engkau, yang menindas engkau, yang memfitnah engkau, yang memperlakukan kehidupanmu tidak secara adil. Kau harus berusaha menyatakan kasih Allah kepada mereka. Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tentu ini bukan suatu perkara yang mudah untuk dikerjakan, untuk dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tetapi itulah prinsip hidup kekristenan yang tidak dapat diubah. Hidup kekristenan adalah hidup berdasarkan kasih. Saya ingat seorang pendeta yang bernama Martin Luther King Jr., seorang pendeta kulit hitam dari denominasi Baptis di Amerika, hidup sekitar tahun 1960-an. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa yang terjadi di Amerika pada waktu itu? Ada diskriminasi rasial. Orang-orang berkulit putih memiliki privilege, memiliki hak-hak istimewa, sementara orang-orang berkulit hitam mengalami penindasan. Tidak boleh duduk bersebelahan di sebuah bis kota. Kalaupun ingin buang air kecil atau buang air besar, ada toilet khusus yang begitu sangat tidak manusiawi, berbeda dengan toilet untuk orang kulit putih. Harkat kehidupan orang kulit putih pun begitu dihargai, sementara orang kulit hitam begitu diinjak-injak. Orang kulit putih ketika berbuat salah, mereka akan dibawa ke pengadilan dan sedapat mungkin dibebaskan. Orang kulit hitam boro-boro diadili. Ketika tidak berbuat tindak kriminalitas pun dituduh sebagai pembuat tindak kriminalitas itu dan rame-rame dihajar, bahkan banyak yang sampai meregang nyawa. Dengan situasi seperti itu, Pendeta Martin Luther King Jr. sempat mengucapkan sebuah pidato yang berkata atau dikenal sebagai I have a dream. I have a dream. Aku memiliki mimpi. Aku memiliki mimpi bahwa suatu saat anak-anakku bisa duduk sejajar dengan orang kulit putih. Aku bermimpi pada suatu ketika
seseorang tidak dihargai menurut warna kulitnya, melainkan berdasarkan kapasitasnya dan kemampuannya. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, puji Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang disuarakan oleh Pendeta Martin Luther King Jr. ini beberapa waktu yang lalu sudah mencapai puncaknya dengan hadirnya seorang presiden Amerika yang berkulit hitam dalam diri Presiden Barack Obama. Itu saya kira suatu perjuangan yang berdasarkan Injil dan di dalam rahmat Allah. Tetapi ada satu kalimat yang menarik yang sempat diucapkan oleh Martin Luther King Jr. Apa itu? Pendeta Martin Luther King Jr. pernah berkata, kegelapan tidak bisa dienyahkan dengan kegelapan. Kegelapan bisa dienyahkan dengan terang. Dan oleh karena itu, kebencian tidak bisa dienyahkan dengan kebencian. Kebencian hanya bisa dienyahkan, dihilangkan dengan cinta kasih. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apakah ada pihak-pihak, pribadi-pribadi, oknum-oknum, orang-orang tertentu yang merugikan kehidupan ibu bapak saudara? Entahkah dengan kata-katanya yang nyinyir, entahkah dengan kalimat-kalimatnya yang bernada merendahkan, entah dengan seruan-seruannya yang memfitnah, entah dengan tindakan-tindakan yang merugikan ibu bapak saudara. Jangan balas dengan kebencian, jangan balas dengan kejahatan. Bawalah di dalam doa, mintalah berkat bagi orang-orang yang telah menyakiti hati ibu bapak saudara. Biarlah kasih Allah pun boleh menyapa, kasih Allah pun boleh menjamah, kasih Allah pun boleh mengubahkan hati orang tersebut, supaya ia disadarkan akan kalimatnya, akan perbuatannya yang sudah merugikan ibu bapak saudara. Cintai dan ampunilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya perenungan kita pada hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Bapa Surgawi bahwa hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Ada begitu banyak perkara yang harus kami lakukan yang seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara umum di masyarakat, bahkan bertentangan dengan natur kami sebagai manusia. Kami ingin membalas orang yang menjahati kami, merugikan kami dengan kemarahan, dengan kejahatan. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bagaimana kami dipanggil untuk tetap mengasihi mereka. Karena itu, ya Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat mengerjakan panggilan kami untuk mengasihi semua orang, bahkan pribadi-pribadi yang pernah menyakiti hati kami. Pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami di dalam melangkah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Cinta Kasih itu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan biarlah hidup Ibu Bapak Saudara boleh menjadi berkat. Amin.